Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan beserta para anggota komisi yang saya hormati, para narasumber, Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati. Saya akan coba urut saja Pak dari para pembicara tadi. Pertama dari Pak Prof. Imam ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam membuat kebijakan harusnya adalah untuk kejayaan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat. Saya kira itu dulu, kesejahteraan rakyat. Ya. Karena tadi Prof. Imam menyampaikan, ya, rakyat ini ada lebih dulu sebelum NKRI. Karena itu barangkali dalam Undang-Undang Agraria ada Ajas Land Reform dan Ajas Kepentingan Umum. Kemudian dalam praktek Pak Prof kita mendengar ya, ada beberapa tanah yang dikuasai oleh investor, apa itu HGU atau HGB berdasarkan undang-undang lama hanya 35 tahun. Ternyata prakteknya enggak beres-beres dengan masyarakat. Bahkan ada rakyat, bahkan pejabat pun nggak boleh masuk ke wilayah investor itu. Nah itu bagaimana saran konkret dari Pak Prof terhadap pertanahan di IKN ini? Ya. Apakah memang akan diberikan kewenangan begitu saja terhadap badan otorita? Ya, terhadap badan otorita selama 190 tahun di RU ini untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB. Apakah tidak akan menimbulkan konflik terhadap anak cucu kita ke depan? Ya. Apa benar langkah pemerintah dan DPR ini dalam menyusun kebijakan RUU perubahan IKN ini? Ya, kita barangkali terus terang saja, kita nggak mau kita salah membuat kebijakan, akhirnya jadi dosa berkepanjangan buat kita, barangkali itu Pak Prof. Ya. Karena tanah tadi sebagai kapital aset untuk kita semua. Bahkan di masyarakat, ya di medsos ini sudah rame bahwa RUU IKN ini kasarnya begitu Pak Prof. Tanah di IKN mau dijual atau negara ini mau dijual kepada investor, atau kasarnya lagi anak cucu kita akan dibiarkan untuk dijajah ke depannya. Yang kedua dari Pak Dr. Gabriel dan Pak Ibu Dr. Yuli, ini sangat menarik Pak. Dari Pak Gabriel nampaknya RUU ini enggak masuk tipologi yang Pak Gabriel sampaikan tadi, ya, enggak masuk. Setahu saya nyusun lembaga itu diawali dengan penyerahan kewenangan atau urusan, baru dilihat undang-undangnya, baru dibentuk lembaganya, begitu. Ya, tujuannya juga jelas. Nah IKN ini kan ada beberapa hal kalau saya baca Pak. Pertama, IKN menjadi otorita. Kalau kita bicara otorita, fokusnya bisnis. Ya. Tapi ini setingkat kementerian otoritanya. Yang kedua, akan diberi kewenangan seluruh kementerian di IKN. Yang ketiga, selaku kepala daerah setingkat gubernur dalam bentuk Pemda khusus dan tanpa DPRD. Keempat, APBD akan dibahas dan disetujui DPR. Kelima, jadi contoh bagi daerah lain. Ini saya kira ini sangat luar biasa RUU ini. Ini cantolannya kemana, Bu Dokter dan Pak Gabriel? Apakah ini sudah sesuai dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 45? Ini saya agak bingung di sini. Cantolannya kemana ini? Ya. Kemudian
saran Ibu dan Pak Dr. Gabriel, namanya apa ini untuk IKN itu, atau bentuk lembaganya apa yang real, ya, yang bisa memenuhi kewenangan dan persyaratan perundang-undangan tadi. Yang kelima tadi teman-teman yang menyatakan di sini kan nggak jelas kapan investor itu, berapa luas diberikan, apa bentuk usahanya, termasuk kapan beralih dari otorita ke Pemdanya. Apakah nanti harus diubah lagi RUU-nya? Begitu mau diserahkan, mau ada lebih jelas, apa diserahkan diulang lagi. Nah, kemudian yang terakhir kepada Pak Ardiansah. Terima kasih Pak Ardiansah sudah menjelaskan secara sistematis kondisi di sana. Jadi tadi ada hampir 24.000 hektar ya Pak untuk pangan Pak ya. Pak, perut kita ini nggak akan kenyang dengan menjilat Alphard Pak, atau menjilati pesawat Pak. Ya. Jadi saran saya jangan dijual Pak tanah-tanah di Bapak itu. Ya kalaupun mau dikerjasamakanlah dengan investor, dan tetap itu kewenangan ada di Bapak dan Ibu para pemilik tanah di sana. Sertifikatkan Pak segera Pak, belum sertifikat ya Pak? Sebagian sertifikatkan segera Pak. Jadi kita enggak berharap teman-teman di sana, ya saudara kita di sana nanti mengalami nasib yang tidak baik, ya karena akhirnya tanahnya dikuasai orang lain. Nah, ini kan luar biasa. Itu saja barang Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Muras.